Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin. Sebelum sholat Jumat dimulai akan saya bacakan laporan keadaan kas Masjid Baitul Karim pertanggal 29 November 2024. Saldo kas tanggal 22 November 2024 sebesar Rp1.019.942. Adapun untuk infak Jumat tanggal 22 November sebesar Rp165.000. Infak dari Majelis Talim Nurjana sebesar Rp100.000. Jumlah Rp265.000. Adapun untuk pengeluaran dari tanggal 22 sampai dengan 28 sebesar Rp433.635. Jumlah saldo plus pemasukan Rp1.584.942. Adapun pengeluaran sebesar Rp433.635. Saldo pertanggal 29 November 2024 sebesar Rp1.151.307. Untuk petugas khotib pada Jumat ini Ustadz Abu Febrian. Demikian informasi dari Masjid Baitul Karim. Untuk selanjutnya yang membawa handphone untuk dinonaktifkan sementara dan mengisi soft yang ada di depan yang masih kosong. Terima kasih kepada donatur yang telah memberikan infak sedekahnya kepada Masjid Baitul Karim. Semoga menjadikan amal jariah dan mendapatkan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'alal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannati rustumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين إخوان في الدين أعزني الله وإياkum ajmain rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya. Karena hadirnya kita, dipilihnya kita, ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La buda ilallah wa la tusyriku bihi syai'a. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ibadahi. Dan janganlah kita sampai menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali jamaah kaum muslimin, kami memberikan wasiat kepada panjenengan semua dan kepada diri kami pribadi khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jemaah kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini kami akan kembali mengangkat sebuah tema tentang bahayanya judi online. Karena apa jemaah kaum muslimin? Berita ini kembali mencuat di media-media TV, di media sosial, di surat-surat kabar. Ini membuktikan tidak akan berhenti dari permainan judi online ini. Maka salah satu di antaranya sebagai kaum muslimin ada memberikan sebuah iklan, sebuah peringatan yang datangnya dari Allah dan dari Rasul untuk disampaikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan di tema khutbah ini menjadikan sebuah manfaat untuk kita dari menjauhi dari perbuatan tersebut. Jemaah kaum muslimin, kita bisa melihat berita kriminalitas dari kasus pembunuhan, kasus perampokan, kasus pembegalan, kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu faktor pelakunya adalah orang-orang yang sudah ketagihan judi online. Sungguh dunia perjudian merupakan salah satu fenomena yang patut disayangkan dan menjadikan perhatian dari kita sebagai kaum muslimin. Karena begitu mudahnya akses judi online, slot dan sebagainya ini didapatkan dari HP Android kita. Maka kita butuh perhatian khusus terhadap diri kita. Jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita terjebak di dalam masalah perjudian judi online. Kita ketahui jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017 sampai 2022, PPATK menyebutkan ada penggelontoran dana sebesar 190 triliun. Begitu angka yang fantastis jamaah kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermurajaah kembali. Bagaimana pandangan dalam syariat agama kita terhadap perjudian? Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di ayat 90, Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang,
sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban atas nama berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk amalan syaitan. Maka menjauhilah dari perbuatan tersebut, kalian mendapatkan keberuntungan. Ada sebuah penjelasan dari Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di ayat tersebut, di surat Al-Maidah di ayat 90, permainan judi digandengkan dengan dosa besar, yaitu al-ansab, berkurban atas nama selain Allah, jelas perbuatan syirik. Lalu permainan judi disebut dengan ar-rijs, perbuatan najis, sehingga najis adalah hal yang menjijikkan bagi kita. Di dalam surat At-Taubah di ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, innal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan najis badannya, akan tapi najis perbuatannya. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ar-rujus, sebuah perbuatan dosa. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah Ta'ala berfirman, war-rujsa fahjur, dan apabila perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Lalu permainan judi termasuk amalan syaitan. Jelas yang namanya syaitan akan terus menyesatkan manusia. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis laknatullah, lalu iblis meminta tangguh kepada Allah, akhirnya diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iblis akan menyesatkan manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuza. Pergilah wahai iblis laknatullah, maka barang siapa yang mengikutimu, maka mereka akan aku masukkan semua ke dalam neraka jahanam. Jamaah, kita untuk bertasyabuh saja ini tidak diperbolehkan, diharamkan dalam agama kita. Apalagi kita sampai mengikuti jejak-jejak syaitan, maka akan menamainya di dalam neraka. Jamaah mulia, udzubillah minan nar. Lalu yang selanjutnya, perjudian adalah sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk bertajanub, yaitu menjauhi dari perbuatan judi. Jangan sampai kita bermuamalah dengannya, berteman dengannya, mendekatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka satu syaratnya adalah menjauhi dari perbuatan tersebut. Maka barang siapa yang mendekati perbuatan tersebut, maka dia akan mendekati kerugian dan kehancuran. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kita tahu yang namanya perjudian adalah kedua belah pihak atau lebih menyetorkan uang. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ketika menang, dia akan menarik sejumlah uang tersebut. Maka hal inilah diharamkan dalam agama kita. Menarik sesuatu uang yang disetorkan dengan cara-cara yang batil, maka ini dilarang dalam syariat agama kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 188, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara-cara yang batil. Jelas jemaah, bagaimanapun bentuknya perjudian ini dilarang dalam agama kita. Meskipun dengan kesepakatan, meskipun dengan akad yang baik, akan tetapi hal ini dilarang dalam syariat agama kita. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahayanya akan judi online ini lebih besar bahayanya daripada dosa riba jamaah.
Karena apa jamaah kaum muslimin? Judi online bisa melalaikan para pelakunya untuk mengingat kepada Allah dan dari mengingat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jamaah kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah di ayat 91, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 dampak besar kerugian yang akan dialami oleh para pelaku pecandu judi online. Allah taala mengatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Yang pertama jamaah, kerugian yang akan dirasakan oleh pecandu judi online adalah kebencian. Yang kedua, permusuhan. Yang ketiga jamaah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalaikan dirinya untuk mengingat kepada Allah. Dan yang keempat, akan melalaikan dari pelakunya untuk mengerjakan salat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari 4 perkara yang akan dialami oleh para pelaku judi online, Allah menegaskan, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti dari perilaku judi online ini? Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa faqala fi khalfihi wal lata wal uzza la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama Lata dan Uzza, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi fa'alla kumirka falyatasaddaqa. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya dengan perkataan, mari aku ajak kamu berjudi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatasaddaqa, maka hendaklah engkau bersedekah. Lihatlah jamaah kaum muslimin, di dalam hadis tersebut hanya mengajak kepada temannya untuk berjudi, Rasulullah menyuruh untuk bersedekah. Terlebih-lebih untuk bermain judi bareng, maka dosanya lebih besar. Jamaah kaum muslimin, di khutbah yang kedua ini kami akan menyebutkan 4 dampak kerugian dalam dunia. Yang pertama jamaah kaum muslimin, para pelaku pecandu judi online, dia akan merasakan kerugian finansial. Harta benda dijual, mobil dijual, tabungan terkuras, apapun dilakukan asal bisa bermain judi. Lalu yang kedua jamaah kaum muslimin, kerugian yang akan dirasakan oleh para pelaku pecandu judi online, dia akan merasakan masalah kesehatan fisiknya, kurang tidur, akhirnya terjadi kronis dan terjadi serangan jantung jemaah. Adapun yang ketiga, para pelaku judi online yang sudah kecanduan, hubungan pribadinya akan terganggu dengan tetangga, dengan temannya, dengan saudaranya, bahkan dengan pasangannya jamaah, akan merasa risih dengan apa yang dilakukan para pelaku judi online, sehingga ujung-ujungnya bisa terjadi perpisahan kepada pasangannya. Lalu yang terakhir jamaah kaum muslimin, kerugian yang akan dirasakan para pelaku kecanduan judi online, dia akan nekat untuk berbuat kriminalitas. Ketika modalnya habis, dia nekat untuk mencuri, nekat untuk merampas, bahkan nekat untuk membegal, hanya demi untuk mendapatkan uang dan bisa bermain judi kembali. Inilah madarat-madarat yang akan dirasakan
oleh para pelaku pecandu judi online. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang ini bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa menjauhi dari perkara judi online. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.